Jadi pemirsa, ini saking terkenalnya Kampung Nila ini, Anda juga nih ada tulisan selamat datang di Kampung Nila, Desa Kawali. Raos dituangna, aman dikonsumsi, tidak ada efek samping, menguntungkan usahanya. Rangu. Anu pabrikan belum kasih 500. Kan beda. Bisa jadi pelanggan ulang 2,5. Usianya hanya 15 bulan saja. Yang itu lebih besar. Bobotnya 2,5 kg. Saya disertai dengan Kadis Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Ciamis. Ternyata mencoba di Kabupaten Ciamis ada yang unik ya. Ada satu kampung namanya Kampung Nila, karena sekampung ini semua budidaya ikan nila. Dan ternyata bukan hanya konsumsi langsung sebagai ikannya, tapi bikin kue juga. Tapi nggak tahu ini ada aja ini terbuat dari nila. Ini saya coba ini. Ya. Apakah ini masih ada juga di nila? Dan ini bang jadinya lagi dan lagi. Amin. Biasanya kalau Ini yang unik ini lebih unik lagi ya. Kita satu dulu ya. Ini es krim. Ikan nila. Ya, 30% bahannya dari ikan nila. Balik ke sini, anyelnya tetap ada, tapi tidak terlalu kencang, ada rasa kenyal gitu. Pedasnya, tapi enak. Dan ini es krim. Ini beneran dari nila. Nila. 30%. 30% bahannya. Pakai daging ikan nila. Anyar ya. Ternyata ada juga bakso. Ini bakso kotak-kotak. Kotak-kotak masih ada ikannya ya. Tapi kalau yang lainnya nggak ada keripiknya juga. Ini basreng ikan untuk menghindari stunting. Konsumsi ini akan lebih baik. Dan mudah-mudahan Kampung Nila ini terus maju dan akan saya coba apa yang kiranya bisa dibantu. Alhamdulillah. Ya. Nah, ternyata juga tidak hanya sekedar nila. Ini ada nila babon. Oke, sebelum saya kenalkan dulu nih. Ini ketua Kampung Nilanya. Ini Pak Kadisnya, bukan Pak Kadis Nila. Peternakan dan Perikanan di Ciamis. Salah satu yang lagi mengagetkan saya adanya nila babon ini hampir sebesar gurame ya. 2,5. Usianya hanya 15 bulan saja. Yang itu lebih besar. Bobotnya 2,5 kg. Yang itu 3,5. Yang ini besar lagi. Yang ini 3,5 kg. Usianya 18 bulan. Nah ini dia dari kampung ini punya gaya sendiri. Kalau ikannya ya menjadi nila, tapi ditangani secara profesional. Nah di sini ternyata benar apa kata Rasul, man aroda dunya fa'ali bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aroda uma fa'ali bil ilmi. Kalian ingin mengerai dunia dengan ilmu, ingin meraih akhirat dengan ilmu, kepengen dua-duanya dengan ilmu pula. Jadi jangan melihat mujairnya, jangan melihat nilainya, tapi karena memang kualitas bukan pada barangnya, berada pada orangnya, bagaimana menyikapinya. Salah satunya yang menjadi penyebab orang nggak maju itu karena kualitas orangnya. Sebetulnya nggak ada orang yang bodoh, semuanya pinter. Yang ada itu orang yang kebluk. Artinya nggak rajin. Kebluk bahasa Indonesianya apa ya? Malas. Nah, ada tuh orang malas. Selagi malas nggak akan maju. Tetapi dengan aja nilai ini yang dulu nggak dilirik, merevolusikan diri, direvolusikan oleh kelompok-kelompok yang kreatif, oleh Pak ini ketuanya, ternyata dia mampu mendobrak mengalahkan gurame, ya. Dari asalnya hanya segini-gini aja, yang biasa-biasa,
tapi sekarang menjadi sampai 2,5 kilo, bahkan yang ini sampai 3,5 kilo. Hanya perbedaan tertaut 3 bulan saja, yang ini 15 bulan. Jadi kalau Kementerian Peternakan, maaf, Kementerian KKP ini nggak peduli, ini sungguh terlalu. Saya salut sama orang Ciamis itu, kreatif Pak. Mungkin kalau orang Ciamis itu, dan memang banyak alumni pesantren saya Pak dari Ciamis, dari Kabupaten Ciamis itu. Bapak saya itu sempat bilang begini, jangan pernah berkata tidak bisa, Masya Allah kalau mungkin. Jangan pernah nggak bisa, apapun bisa, karena selain adalah mungkin. Makanya orang sini itu kreatif. Mungkin Bapak pernah dengar gurame soang. Itu Ciamis Pak, yang sekarang terpaksa agak berkurang. Nah ini, itu ada beberapa pengusaha ikan, peternak ikan terpaksa gulung tikar. Kenapa? Karena saluran airnya nggak ada. Kenapa? Karena ada proyek perumahan. Jadi si irigasinya tertutup. Ini KKP ini harus rada ngomong dikit kepada mereka. Boleh-boleh saja untuk berkembang kepada PU ya, atau kepada KLHK ya, Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jangan untuk modernisasi kebutuhan rumah lalu membunuh perusahaan lain. Saya yakin ini akan menjadi tujuan wisata yang cukup baik kalau ditata sedemikian rupa. Jadi kalau sekarang kita berpikir hanya masalah ikan gitu yang sebagainya, nanti harus ada juga semacam rumah makan atau wisatanya, atau juga wisata edukasi ya. Nah tadi alhamdulillah ada anak-anak SMK datang kemari ya, bagus itu ya, ingin melihat juga bagaimana ikan itu. Ternyata dari ikan yang biasa saja menjadi luar biasa kan gitu. Dan emang nggak banyak ngomong tapi banyak kerja, makanya gitu. Kampung Nila kan gitu ya. Hebat sekali itu. Nilai itu bukan berada pada barang, tapi nilai itu berada pada orang gitu. Bahwa ya Nila dulu sempat dihina lah kalau Jaher itu paribasa otak Jaher. Makanya ya untuk bisa bernilai harus dengan ilmu. Apa kata Rasul? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Direkayasa demikian rupa, dipikirkan secara serius dengan semangat. Kan pada akhirnya manusia itu sebetulnya nggak ada yang bodoh. Nggak ada yang bodoh, semua juga pinter. Yang ada itu bukan yang nggak ada, bukan yang bodoh yang ada itu, tapi yang malas. Nah, kalau kreatif enggak. Ketika kemarin saya tentang PMK, itu ternyata yang salah siapa? Itu pengusaha. Nah, pengusaha kenapa? Dia memaksakan datang daging dari India ya Pak ya, dari India, daging kerbau untuk menggantikan kebutuhan. Di Komisi 4 itu kami sudah menolak habis-habisan. Tapi kan kalau pengusaha targetnya bukan Komisi 4 dengan perdagangan, keuntungan. Dia mendalil bahwa itu tidak akan bermasalah dengan manusia. Benar, PMK bagi manusia no problem. Kalau kita makan daging sapi yang terkena PMK atau yang dipotong paksa, kita nggak masalah. Tapi virus itu ada pada diri kita dan tidak bermasalah bagi kita. Tapi ketika kita ketemu dengan sapi, ketika ketemu dengan kambing, itu nempel ke sana. Jadi sains, pengetahuan. Begitupun dengan ini, dengan virus ikan. Ya, nah ya biasanya, punten ya PPC ada nyaan ya mah. Lamun yang gurame gede, geri, paeh, dibelum, bau, gitu kan? Dituna di kumaha cara balas kunyaah dialungkeun ka walungan. Dampaknya apa? Dampaknya air yang ada di kali, yang ada di parit tercemar oleh virus itu dan masuk ke kolam-kolam. Ikannya terus jalan ke kali yang lebih besar, tapi airnya virusnya masuk ke kolam-kolam, akhirnya penyakitnya kemana-mana.
Jadi bukan hanya saja penanganan dalam artian memperbaiki virus penyakit ikan, tapi juga bagaimana mengantisipasi supaya itu tidak terjadi. Gitu kan? Nah, mungkin salah satunya juga, maaf di sini tidak ada yang tanam kalikiria ya. Kalikiria itu bahasa Indonesianya naon sih kalikiria teh? Ke hujan lah. Kalau bukit Sunda itu. Jadi ada satu pohon Pak itu yang buat pupuk ya, yang buat pupuk tapi juga dia menjadi salah satu penangkal hama virus itu. Itu salah satunya ki hujan atau apa yang disebut dengan ki gemuk ya. Kirinyu itu banyak namanya ya. Kirinyu, ki gemuk, ki hujan, itu juga. Ini yang makna. Ini juga karena ketidaktahuan. Berbeda dengan orang tua dulu. Kalau orang tua dulu itu nanam itu wajib hukumnya itu. Nah, Bapak yang saya hormati, kami di sini berbudidaya udah mungkin dari 2019 awal kita sudah mulai, dan akhirnya sekarang kami sudah berproduksi hampir kurang lebih 3-4 kintal per hari. Permintaan mungkin 5 kintal yang jangka pendek, 1 ton sampai 2 ton itu jangka panjang, ini masih diproses. Nah, kami di sini ada mungkin curhat ya. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan suatu produksi dengan penghasilan maksimal. Nah, yaitu kendala bagi kami karena dengan kenaikan pakan sekarang yang sudah tidak bisa dikendalikan ya. Kami meminta kolaborasinya ya antara dinas, pihak-pihak terkait, ini bagaimana solusinya. Siapa kita? Kampungnya. Kampung Nila. Apa itu? Ada geprek, gerakan pelak cokel lereongan ekonomis. Maksudnya cokel itu diambil. Jadi pelak itu nanem. Ini dalam bahasa Sunda itu pedas. Apa namanya bahasa Indonesia-nya? Lada. Ada juga cabai. Jadi ditanam. Nah, cokel bila perlu artinya apa namanya, dipetik, kita bebarengan, rereongan bareng-bareng, ekonomis yang murah. Jadi ngapain? Ini ada yang unik juga. Orang kampung pengen cabai, cengek itu mesti ke kota. Kenapa nggak tanam? Ya, padahal negara itu negara agraris, Nusantara itu negara subur. Jadi kita ini selalu dikibulin orang-orang yang pedagang dulu. Orang kampung tanam, itu orang Indonesia mah kudu mau kedai pepelakan. Bener cek itu tuh, cekus plus. Apapun, tongkat pun jadi tanaman. Ini. Ada sawo juga. Sawo lah ya. Saya pikir sawo, ternyata terong. Ini unik lagi. Oh, datang tuh. Sini. Ini gerenya. Wah, ini hebat sekali pemirsa. Ini saung musyawarah. Ini saung musyawarah. Saung ini musyawarah, Pak. Per hari berapa orang sampai? Seminggu 50 sampai 100 orang. 5 itu 1 minggu ya. 1 minggu. Ini di kampung loh. Sampai ada 100 orang ya yang saya ajak kemarin. Susu saya itu banyak sekali dari orang yang jadi untuk es krim ini saya borong ya. Ini berapa? Anu kamu ini matos, anu saya sama anu kamu bagi gini. Mami mau dia saya anu dibagi-bagi ya Allah itu kan jadi orang khawatir ya Allah. Alhamdulillah sudah menjadi Allah. Saya saran Pak, saran 1.300.000 rupiah Pak. Ada dibagi. Nah,
ngasan betul. Mau belajar itu kreativitas di kampung Nila ini. Jadi untuk pakannya itu bukan pabrikan luar, tapi bikin sendiri. Itu terbuat dari maggot. Jadi nilai gizinya itu sangat pokok. Nilainya itu memang tidak betul-betul ada. Tujuan tepat. Ini sangat ya gimana nggak berdua ya. Itu namanya juga maggot itu ya. Dan ini sudah ada Pak Jakal ini dia sudah produksi ini maggot. Itu sudah berapa lama Pak? Saya udah produksi hampir setahun. Setahun. Ini bahan bakunya apa aja Pak? Selain maggot? Saya ini selain maggot, bahan bakunya maggot 50%. Wow, 50% magotnya. Terus dedak, tepung daun. Tepung daun apa aja? Ya ada daunnya. Ada yang tadi yang saya sebutkan Pak Haji. Betul ada kan? Jadi saya nggak bohong tuh, bener bisa tuh daun. Maka saya tadi seri Pak Haji ngebahas ada kita dipakai tepung daun teh. Soalnya itu antibakteri. Betul. Terus ada tepung ikan. Wow, udah maggot dikasih tepung ikan. Ikan masuk karena supaya rada bau saeutik. Ingat rasa. Rada bau saeutik maksudnya. Saya bahan bakunya bisa jauh setengahnya ya. Harganya apa setengahnya? Tapi nilai gizi, nilai protein dan sebagainya ini jelas lebih tinggi. Karena tadi saya bilang sudah dari maggot, ditambah lagi tepung ikan, dedak, tambah lagi daun-daun yang saya sebutkan tadi waktu saya sampaikan. Ada lagi saya sampaikan ngobrol berbulan. Ada berarti terus. Jadi kalau kita juga akan berkunjung ke kampung ikan ini, di samping kita bisa melihat bagaimana cara beternak, bagaimana pula pakan dan sebagainya, pengunjung juga bisa boleh langsung beli ikannya. Ini pasar ikannya. Ini ikan produk kampung sini ya? Kampung ikan sini. Ini kan ini pas buat konsumsi ya. Ini konsumsi. Kilo 3 sampai sekilo 8. Kilo 8 kecil ya. Itu pasaran. Pasarannya sini. Ini ada 3 kolam ini. Paling ngejengna permintaan pasar. Yang buat pasar ya ini, buat ke ini. Setelan hajat. Ah, setelan hajat, benar, setelan hajat. Ya, ada yang dan sirkulasi airnya ini alami nih. Ini bukan dari pompa ya? Hebat, mantap. Tadi saya sudah makan tuh ikannya. Nah, jadi ada rasa yang khas sekali ya. Karena airnya juga yang memang natural. Ini rasa ikannya, cuma yang satu saya nggak terlalu dimakan karena tadi banyak bumbu. Saya ngambil yang satunya lagi yang nggak ada bumbunya. Itu ternyata enakannya lebih enak yang ada bumbunya. Raos dituangna, aman dikonsumsi, tidak ada efek samping, menguntungkan usahanya, dan tidak bau tanah. Rangu. Assalamualaikum. Alhamdulillah pemirsa, acara lancar dan sukses, mudah-mudahan seluruh keperluan, seluruh tujuan bisa terkabulkan, dan semoga ini juga Kampung Lele menjadi inspirasi bagi peternak ikan di tempat lain, khususnya di Indonesia. Ternyata ikan nila yang tadinya hanya dianggap ikan yang paling rendah, kalau tadi saya lihat ada ikan yang sampai 3,5 kilo satu ekor, ada yang 2,5 kilo, itu hampir menyamai dengan ikan kakap, dan tentu saja rasanya juga tidak akan jauh berbeda, sehingga tumor ikan stunting ini juga akan tertangani dengan baik dan benar.